Yang terpenting hari ini bagi saya berjuang untuk Prabowo Subianto jadi presiden dan mengantarkan Gerindra dari 8 kursi minimal jadi 12 kursi di DPRD Kabupaten Karawang ini. Assalamualaikum Kang. Ya, izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya. Ya, pemirsa agar lebih leluasa dan kita juga udah menerapkan protokol kesehatan, udah divaksin juga biar terdengar jelas suaranya. Kita buka dulu maskernya Kang. Oke. Ya. Ini Kang Jimmy, memang sangat di Karawang itu ya, atau bahkan di media sosial itu terkenal dengan kontroversinya nih, mulai dari semenjak pas pilkada lalu, terus ada komentar-komentar hal yang mungkin di masyarakat kontroversi yang terbaru itu di Gerindra nih, katanya ingin pindah, ingin masuk ke Gerindra gitu kan. Sebelum ke jauh lebih membahas ke arah situ, saya ingin bertanya ke boleh. Kang Jimmy. Jadi minum ya? Oh siap, santai aja. Bisa maksudnya biar masyarakat lebih mengenal gitu, walaupun hampir kebanyakan mereka udah kenal Kang Jimmy. Maksudnya bisa dibahas kembali. Kang Jimmy ini sebelumnya mantan wakil Bupati Karawang, betul kan? Nanti koreksi kalau salah kan. Lalu mantan ketua PKB Karawang. Seperti itu, dan sekarang seperti apa Kang aktivitasnya, bisa dijelaskan sebelum nanti kita masuk ke pembahasan. Oke, siap. Terima kasih ya melalui momentum yang indah ini di hari Jumat berkah ini. Saya terima kasih nih kepada Ketua PWI Karawang, Kang Aep dan seluruh jajarannya, khususnya channel PWI Karawang TV. Channel PWI Karawang TV yang sudah ngundang saya pada hari Jumat yang insya Allah berkah ini. Begini Kang, saya ini terlahir di pesantren. Basic saya adalah seorang santri. Saya Nahdiyin Tulen. Dari dulu sampai hari ini saya terus berjuang untuk bisa menjadi santrinya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Ayahanda saya itu 32 tahun mimpin Nahdlatul Ulama Kabupaten Karawang. Kiai siapa Kang? Kiai Haji Hasan Bisri Syafi'i almarhum. Dari mulai NU dikejar-kejar sama oknum Orde Baru waktu itu, nggak boleh ada NU sama sekali, intimidasi terjadi di mana-mana, sampai akhirnya era reformasi, abah saya berhasil merampungkan kepengurusan ranting NU di 309 desa dan kelurahan. Jadi abah saya itu pejuang Nahdiyin sejati, pejuang NU sejati. Jadi sangat wajar kalau hari ini kakak kandung saya, Kiai Kang Uyan, Kiai Haji Ahmad Ruhyat, meneruskan perjuangan ayahanda saya. Nah, di keluarga itu memang sudah diputuskan. Kakak kandung saya, Kiai Uyan, itu khusus ngurusin NU dan tidak boleh berpolitik. Kang Uyan itu sampai kapanpun nggak bisa dia nyalon kepala desa, nyalon anggota dewan, apalagi nyalon bupati. Karena amanat dari almarhum abah saya. Urusan politik serahkan sama Ahmad Jamasari atau sama Jimmy. Jimmy itu singkatan Kang. Oh, ada singkatan. Ada Jimmy Manusia Islami. Nah gitu. Jadi insya Allah Islami banget ini sampai akhirat. Amin ya. Kemudian masa remaja saya ya SD saya di Karawang, SMP di Karawang, SMA baru masuk pesantren Kang. Baru masuk pesantren yang mestinya saya itu jadi pemain bola. Karena dulu kaki saya ini udah laku nih, SMP ini. Jago main bal. Udah jago main bal. Kalau dulu diizinkan sama abah, Anun sewu, mohon maaf, kayaknya Ronaldo kalah sama saya. Tahu kan Ronaldo? Ya. Kalau Anda tahu Ronaldo berarti satu hati dengan saya. Tendangannya
ini lebih nikung dari nol. Iya, tendangannya hebat lah gitu. Tapi Abah nggak menginginkan saya jadi pemain sepak bola. Akhirnya masuk pesantren. Di masa SMA saya sudah jadi kader IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kemudian di masa kuliah saya sudah jadi Ketua Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, cabang Cipasung, Tasikmalaya. Kemudian pasca itu saya di GP Ansor. Kemudian perkembangan zaman mulai masuk di era reformasi, 97 krisis moneter terjadi di negeri kita. 98 bulan Januari Pak Harmoko masih mengatakan kepada Presiden Soeharto bahwa rakyat menghendaki Pak Soeharto untuk kembali tampil sebagai presiden, tetapi kemudian pada bulan Maret terjadi revolusi sosial di mana-mana. Dan people power, kekuatan rakyat terjadi di seluruh Indonesia, dan akhirnya pembicaraan Pak Harmoko sama Pak Harto nggak berlaku. Pak Harto lengser ke Prabon pada bulan Mei 98. Dari sana kemudian pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU bermufakat untuk membuat rumah besar wadah aspirasi politik kaum Nahdiyin. Maka lahirlah Hadratus Syekh Mbah Gus Dur bersama dengan Kiai Haji Ilyas Ruhyat, Kiai Muhid Mujadi, dan para kiai-kiai sepuh, kiai langitan yang lainnya, membuat tim asistensi dan tim formatur untuk mendirikan dan mendeklarasikan partai tempat berkumpulnya orang NU, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa waktu itu, PKB. Dari sana kemudian abah saya sendiri di Kerawang melahirkan PKB ini. Jadi pendiri PKB, deklarator PKB di Kerawang, salah satunya adalah almarhum abah saya, Kiai Haji Hasan Bisri Shafii. Jadi darah saya memang NU. Sampai akhirnya ikut kontestasi politik, Ya. wakil bupati. Ya. Kalaupun kemudian saya berjuang di PKB, jenengan tahu sendiri, saya kira masyarakat Kerawang juga sudah paham, perjuangan yang luar biasa, Kang. Dari 2 kursi ke 5 kursi, ke 7 kursi, itu perjuangan yang luar biasa. Karena ini Karawang. Ini bukan Lamongan, ini bukan Sidoarjo, ini bukan Jombang, atau bukan daerah-daerah Jawa Timur gitu. Yang notabene NU-nya kuat sekali. Ini Karawang. Maaf ini ya, ada kerja kolektif, kolegial. Ada leadership dari saya waktu itu. Tapi ada kerja kolektif kolegial yang mampu melakukan sinergitas gerakan sehingga bisa mengantarkan PKB masuk pada unsur pimpinan di DPRD Kabupaten Kerawang. Nah, persoalannya ketika hari ini ruang komunikasi ditutup total sama sekali. Ini bukan persoalan balas jasa, bukan persoalan balas budi, tetapi politik itu adalah ruang komunikasi, Pak. Untuk apa saya berpolitik kalau kemudian saya tidak bisa menyalurkan perjuangan-perjuangan ide dan gagasan politik saya di jalur parlemen ataupun jalur eksekutif? Maka pada saat pengurus DPC PKB hari ini sudah tutup mata dan pengurus PKB Jawa Barat sudah tutup mata, tutup ruang, sehingga satu sedikit pun ruang tidak bisa saya lakukan untuk berekspresi membangun PKB lagi ke depan, ya saya hanya bisa jarah ke orang tua saya sebagai pendiri PKB. Dan setelah saya jarah, ini wallahi, ini saya nggak bohong demi Allah, saya mimpi jadi supirnya Pak Prabowo Subianto. Saya bawa mobil ini, bawa mobil ke jalan yang sangat sempit, kemudian salah jalan. Pak Bowo negur saya, Jim salah jalan. Siap, izin kemana Pak? Kau ambil kanan. Ya, ambil kanan saya. Nah, ternyata pada saat saya ke Hambalang, saya kan masuk lewat jalan belakang, Pak. Ya. Jalan itulah yang ada dalam mimpi saya. Gitu. Pas kemarin saya ke Hambalang, tanggal 24 Februari 2022. Nah, artinya berarti almarhum abah saya sebagai pendiri PKB merestui saya untuk bergabung bersama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk balas jasa dengan kebaikan seorang Prabowo Subianto yang begitu memuliakan saya,
hampir 3 jam kita ngobrol. Berarti ini artinya menjadi salah satu alasan Kang Jimmy pindah ke Gerindra, padahal dari sisi sejarah Kang ini kan terkenal dari keluarga Nahdien ya, bahkan orang tua Kang Jimmy itu pendiri PKB Karawang gitu. Kenapa gitu kok pindah ke Gerindra yang latar belakang ininya kan berbeda gitu? Apa mungkin jadi salah satu alasannya mimpi itu kan gitu? Ya, alasan paling sederhana yang pertama, ruang komunikasi bagi saya sudah ditutup. Saya nggak bisa nyalon di, kasarnya beginilah, saya nggak bisa nyalon di provinsi, saya nggak bisa nyalon di pusat. Ya untuk apa saya berpolitik, Pak? Karena basic saya politisi. Dan saya 12 tahun di birokrat. Seorang birokrat pasti akan kembali menjadi birokrat kalau mempunyai keinginan yang luhur. Karena al-aslu qawiyun, asal itu adalah kuat. Nah, karena itu pada saat ruang komunikasi ini tertutup, saya hanya bisa tawasul datang ke almarhum abah saya di Pondok Pesantren At-Tarbiyah. Kebetulan sama ibu saya juga sama dimakamkan di sana. Dan saya langsung mimpi jadi supirnya Pak Bowo. Gak lama kemudian langsung diundang sama beliau ke Hambalang. Kenapa alasannya memilih Gerindra itu kan? Kan ada partai-partai Islam. Oke, gini Pak. Negeri ini pemiliknya dua. Pemiliknya dua. Satu, kekuatan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan disempurnakan dengan Muhammadiyah. Disempurnakan dengan Persis, disempurnakan dengan Matlaul Anwar, disempurnakan dengan ormas-ormas Islam yang lainnya. Yang kedua, nasionalisme dan TNI. Pemilik negeri ini dua, Pak. Jadi kalau kita mau berkiprah, ngurusin negara, masuk jalur Islam, NU adalah tempatnya. Tapi di politik, kita dibolehkan sebagai warga NU untuk berkiprah di partai nasionalis. Nasionalis itu ada marhainis dan ada yang berbasis purnawirawan TNI, Polri. Nah, kita kan tahu semua Pak Prabowo ini purnawirawan TNI, Letnan Jenderal bintang 3. Jadi kalau dari NU bergabung dengan partai nasionalis, itu masih nyambung gitu, Pak. Tapi kelihatannya kan yang lagi rame-rame ini kemarin Kang Jimmy datang ke DPC Gerindra Karawang dengan puluhan relawannya, tapi kurang disambut gitu, Kang. Gimana, Kang? Ya itu biasalah yang kayak gitu. Mungkin persoalan komunikasi saja. Pak Ajang kan lagi sibuk nerima tamu di lantai 2. Saya sendiri nggak marah sebetulnya kemarin, Pak. Oh, nggak marah. Cuma ada ketersinggungan dari 36 para ketua relawan. Mereka itu inginnya, saya ini ikhlas lillahi ta'ala kata mereka ini untuk membesarkan Gerindra. Karena mereka lihat Kang Jimmy yang sudah diterima sama Pak Bowo. Dengan baiknya beliau menerima kita. Kita itu dimuliakan sekali Pak kemarin sama Pak Bowo itu. Nah akhirnya relawan ini mau membuat KTA. Pada saat mereka mau membuat KTA, ada keinginan mereka lah. Sebagai orang timur gitu kan. Ya disambut barang 10-20 menit. Assalamualaikum, mangga, caralik, sadayana. Nah itu etisnya kan begitu. Tapi Pak Ajangnya mungkin lagi sibuk di lantai 2. Tapi sekali lagi persoalan ini udah clear. Kalaupun saya tidak merasa bersalah, saya mewakili teman-teman relawan sudah WA Pak Ajang meminta maaf atas kekeliruan kemarin. Dan Pak Ajang sudah jawab sama-sama beliau juga minta maaf begitu, Pak. Tapi kalau tetap masuklah gitu ke Partai Gerindra, tapi dari internal Partai Gerindranya sendiri kurang open, kurang terbuka. Tujuan yang dari Kang Jimmy tadi yang nggak open itu kan cuma 1-2 orang aja sebetulnya, oke? Begini, siapa pemilik Partai Gerindra? Bapak kan? Ya. Haji Prabowo Subianto merintis partai dari nol. Dan di Gerindra itu garis komando, Pak. Di Gerindra itu mandat, Pak. Tapi saya potong dulu, Pak. Sebelum ke arah situ kan rencana buat gabung ke Partai Gerindra. Disebutkan kan bertemu dengan Pak Prabowo Subianto itu kapan dan apa aja sih yang dibahas sebenarnya? Apa emang diperintahkan langsung oleh Prabowo buat ngajak Kang Jimmy masuk ke Gerindra atau seperti apa gitu, Kang? Hari Kamis, Pak. Hari Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022.
tepatnya jam 15.45 atau jam 4 kurang 15 menit saya masuk dan saya sudah salaman sama beliau di Hambalang, Pak. Di Hambalang kita keluar jam 18.35, setengah 7 malam habis maghrib. Yang diobrolin ya silaturahmi biasa. Kami mengaturkan terima kasih atas kepercayaan Bapak kemarin 2020 memberikan mandat kepada saya untuk nyalon Bupati Karawang. Selanjutnya saya sampaikan permohonan maaf belum bisa maksimal. Dan Pak Bowo yang ngasih semangat terus-terusan sama saya. Itu kebanyakan yang diobrolin seputar politik saja, Pak. Kang, usai kemarin yang sempat tidak jadilah daftar ke Gerindra, pernyataan Kang Jimmy kan salah satu mungkin haridang. Apa tuh Kang maksudnya, Kang? Mungkin ada yang haridang gitu. Ya ya gini Kang, bukan hanya di politik ya, di setiap lini kehidupan kita kadang-kadang kompetisi itu terjadi ya. Kompetisi itu terjadi. Kita hidup bersosial aja kadang-kadang ada kompetisi dengan tetangga kan. Dengan keluarga sendiri kadang-kadang ada kompetisi. Jadi itu hal biasa lah yang kayak gitu. Gini, saya sampaikan ke jenengan nih. Politik itu kalau ditulis dalam bahasa Arab, hurufnya itu pa, waw, iya, lam, ta, kap. Kalau disatukan pawallaituka. Tahu artinya apa? Celakalah kamu. Pawallaituka itu celakalah kamu. Artinya itu. Jadi kalau nggak mau celaka ya jangan berpolitik. Jadi itu anggap aja dinamika yang kayak gitu kan. Dinamika berorganisasi. Mereka bukan tidak menerima saya, mungkin kan takut saya jadi kompetitor, takut begini. Yang terpenting hari ini bagi saya berjuang untuk Prabowo Subianto jadi presiden dan mengantarkan Gerindra dari 8 kursi minimal jadi 12 kursi di DPRD Kabupaten Karawang ini. Udah itu yang terpenting itu. Udah bulat ya. Udah bulat. Siap. Tapi ketika nanti masuk ke Gerindra, siap. Akang ini kan mantan wakil Bupati Karawang, mantan PKB secara karir politiknya. Nanti ketika masuk di Gerindra, Akang nggak jadi apa-apa gimana Kang jadi? Ya nggak masalah, nggak masalah. Saya nggak jadi ketua ranting Gerindra sekalipun nggak ada persoalan. Jangankan nggak jadi ketua DPC. Nggak jadi ketua ranting Gerindra sekalipun nggak jadi persoalan. Otak dan hati saya hari ini bagaimana saya berbuat baik terhadap Prabowo Subianto karena beliau sudah berbuat baik sama saya. Gitu aja. Ini kan beredar ramenya, haridangnya takutnya merebut atau mengambil alih ketua DPC Gerindra nih kehadiran Kang Jimmy. Itu gimana Kang tanggapan Akang? Ya itu dinamika yang kayak gitu. Itu dinamika wajar lah. Aku pikir kalau you jadi ketua DPC aja, tiba-tiba umpamanya saya datang, pasti you punya pikiran kayak gitu. Ya kan? Jadi biasa yang kayak gitu. Solusinya bangun komunikasi dengan baik, supaya tidak ada miskomunikasi, dan tidak ada kesalahpahaman. Itu aja kok repot. Gusdur. Oh iya. Gusdur. Jadi kalau melihat dari kehadiran Kang Jimmy, keuntungan buat Partai Gerindra itu nanti apa sih Kang? Kan tadi membawa dengan 36. Begini Kang. Apa? Gerindra itu sebetulnya sudah jadi pemenang di Karawang. Dalam konteks suara. Kursi kalah sama Demokrat, 1 kursi. Tapi suara itu banyakkan Gerindra. Hapunten. 95% kemenangan Gerindra kemarin, saya bisa klaim itu adalah Prabowo efek. Efek dari Prabowo Subianto. Pilkada kemarin. Pilpres. Bukan pilkada, Pilpres kemarin. Sehingga Gerindra bisa menang di Karawang dan di wilayah-wilayah yang lainnya. Nah, ketika ada efek seorang top figur yang maha dahsyat ini, sesungguhnya ini kan tinggal disempurnakan dengan teori kerja politik yang masif dan terstruktur sampai ke tingkat TPS masing-masing. Bukan hanya sampai pengurus ranting, Pak, tapi sampai ke tingkat TPS masing-masing. Jadi kesimpulannya, Gerindra Karawang ini sudah 99% pasti menang besok. Kang Jimmy gitu. Dan relawannya itu hanya 1% saja, Pak. Menyempurnakan 100% itu gitu. Izinkan kami yang hanya 1% ini untuk menjadi pelengkap penyempurna dari kekuatan Gerindra yang maha dahsyat di Karawang tercinta ini, Pak. Artinya
Saya nggak peduli saya mau jadi apa. Sekali lagi saya ulang. Saya jadi ketua ranting Gerindra sekalipun, amanah itu akan saya ambil. Yang penting otak dan hati saya adalah bagaimana caranya mengantarkan Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 sampai 2029, serta mengantarkan Gerindra Kabupaten Karawang untuk jadi ketua DPRD di Karawang tercinta ini, Pak. Jadi nanti kapan lagi mau datang ke DPS ya, Kang? Buat KTA itu. Oh, kapan-kapan juga bisa. Saya kira tulisan tangan Pak Prabowo sudah lebih dari KTA itu, Pak. Untuk saya itu sudah lebih dari KTA. Tinggal tugas saya bagaimana memasifkan relawan saya ini membuat KTA semuanya gitu, Pak. Itu tugas inti saya. Terakhir komunikasi dengan Ketua DPC Gerindra, Pak Ajang seperti apa, Kang? Terkait keinginan Akang dan relawan buat masuk Gerindra itu. Ya, terakhir komunikasi saya WA beliau, saya minta maaf atas kesalahpahaman kemarin, dan dijawab oleh beliau ya sama-sama. Begitu. Itu Gerindra di close lah. Kita berlanjut ke Akang ini nggak lepas dari PKB itu, Kang. Ya. Ketika Akang nanti masuk ke Gerindra, bagaimana? Ya, terserah orang menjabarkan seperti apa, kan gitu. Sebetulnya kan diakui ataupun tidak ya, saya ini sudah ikonik PKB ya. Sudah ikonik PKB di Karawang. Nanti terserah orang mau menjabarkan seperti apa. Tapi kalau selama ini, sejauh ini hubungan dengan PKB sih gimana, Kang? Atau emang benar-benar udah dikat komunikasi yang tadi Akang ceritain di awal, atau dengan khususnya Ketua DPC PKB-nya seperti apa dengan Akang itu, Kang? Ya, hubungannya. Nanti tanyakan ke Pak Toleng sama Anda, ya. Bener nggak Kang Jimmy pernah nge-WA Pak Toleng? Mohon izin mau ketemu. Saya akan sowan ke rumah Kang Toleng. Kemudian Pak Toleng nggak menjawab WA saya. Kalau dia bohong, saya screenshot nanti saya kirimkan ke kamu ini WA-nya. Masih ada di saya gitu. Tapi kalau nanti namanya dinamika politik kan nggak tahu, Kang, ya. Misalnya Gerindra berkoalisi dengan PKB, atau bahkan nanti tiba-tiba gini Bung. Akang yang diusung di hasil survei terbaru ya dari CSIS itu 18% warga NU di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu partai yang dipilih partai Gerindra. Yang dipilih itu 18%. PKB kalau tidak salah itu 12 sampai 14%. Jadi warga NU itu lebih banyak pilih Gerindra. Kalau nanti tiba-tiba pilkada Gerindra koalisi dengan PKB akan dipasangkan dengan Pak Toleng gimana, Kang? Sepanjang itu perintah Prabowo Subianto, nothing is impossible, Pak. Karena beliau tokoh panutan yang sudah menghargai orang kecil kayak saya, Pak. Bapak tahu bagaimana sakitnya jadi mantan? Ajudan nggak ada, kadang-kadang kawan-kawan juga hilang semua. Hanya sahabat yang bisa masih mendampingi saya, Pak. Tapi you pikirkan coba, seorang Jimmy itu siapa sih gitu? Diundang langsung sama Prabowo Subianto. Jadi wajar kalau kemudian saya tidak lagi ada alasan untuk tidak mendukung Prabowo Subianto. Dan apapun ucapan beliau, pasti jadi sabda buat saya untuk bekerja di Karawang tercinta ini, Pak. Ini terakhir juga menegaskan, artinya Kang Jimmy masuk ke Gerindra ini tulus untuk mengusung Prabowo tanpa, ya itu tadi kan, tanpa embel-embel. Takut ingin jadi ketua DPC atau bahkan menjadi sarana buat nyalek atau seperti apa gitu? Enggak begitu, Pak. Pokoknya begini, Pak, gini, sekali lagi ya. Saya ini udah jadi lalat lah, anggap begitu, Pak. Udah jadi lalat. Lalat itu temannya sampah, Pak. Lalat dikasih bunga aja nolak, Pak. Oke? Dikasih mawar merah, lalat nggak suka. Lalat pasti temannya sama sampah. Saya sudah jadi sampah. Soalnya sudah jadi mantan. Tapi kemudian diundang sama Pak Prabowo Subianto. Ini kan penghormatan yang luar biasa, Pak. Karena itu bagi saya sudah ngomong ke istri saya, ngomong ke keluarga saya, kita jangan punya embel-embel pengen jadi ketua Gerindra, pengen jadi dewan, pengen jadi ini. Pokoknya otak kita hari ini bagaimana caranya kita berbuat baik terhadap orang yang mau berbuat baik sama kita, Pak. Dan itu Prabowo sudah melaksanakan semua itu, Pak. Satu komando. Iya, Anda sendiri kalau jadi Prabowo belum tentu Anda ngundang saya kan? Siapa sih lu, cuma mantan wakil bupati gitu kan? Satu hal yang ini. Itu satu hal yang pelajaran kemanusiaan yang layak
untuk dijadikan uswatun hasanah Pak, atau suri tauladan. Luar biasa Pak. Iya, merinding kan? Iya, ini direkam, nanti rekamannya kan pasti ditayangkan di PWI Karawang. Oh iya, silakan, Iya. silakan. Pas pernyataan tadi dengan masuk Gerindra, nggak bakal nyalek, nggak bakal nyalon. Nanti kita lihat apakah fakta di Bukan begitu, bukan nggak waktu dekat ini. nggak, Kan? bukan nggak bakal nyalek, bukan nggak bakal nyalon. Waktu ini. Pokoknya tugas saya hari ini berbuat baik sama Pak Prabowo Subianto. Anda kan tadi bilang, bagaimana kalau Kang Jimmy besok dipasangkan sama Pak Toleng gitu kan? Saya bilang sepanjang itu keputusan Prabowo Subianto, saya laksanakan. Artinya kalau ada Gitu, Pak. mandat dari Prabowo buat menjadi ketua DPC Gerindra, siap berarti? Oh jangankan buat jadi ketua DPC Gerindra Karawang Pak. Saya dikasih mandat sama Pak Prabowo suruh jadi ketua ranting Gerindra Desa Pulau Sari, Kecamatan Telagasari. Bismillah saya ambil sebagai ketua ranting Pak. Niat awalnya, utamanya Balas budi sama orang yang sudah memuliakan saya. Itu niat utama saya Pak. Jadi bukan nggak akan nyalon ya. Iya. Kalau Pak Prabowo perintahkan pasti saya siap. Begitu Pak. ya. Kang, ini terakhir Oke. sebelum penutup. Ya. Ini ada game lah, semacam game ringan lah. Hmm. Ini namanya game tebak cepat. Jadi Oke. saya bertanya akan langsung jawab cepat Siap. tanpa jeda, tanpa berpikir. Siap. Gitu kan, langsung Tolong jawab. ada masalah sepak bolanya ya pertanyaannya ya. Hah? Ya. Jadi menteri atau bupati? Bupati. Di pilkada koalisi dengan PKB atau dengan Demokrat? PKB. PKB. Pensiun sebagai pengusaha atau pendakwah? Pengusaha. Di pemerintah Selika Aib jadi oposisi atau koalisi? Standar. Oposisi. Oposisi. Di saya tambahin terakhir. Ya. Messi atau Ronaldo? Ronaldo. Sahabat PWI Karawang TV ini luar biasa tadi. Ada sedikit inilah tadi agak berpikir. Ya Pak Kang Jimmy, terima Ya, kasih sama-sama, banyak Kang. waktunya. Sahabat PWI Karawang TV, demikian podcast kali ini dalam channel PWI Karawang TV bersama Ahmad Zamaksari atau biasa dipanggil Kang Jimmy. Hatur nuhun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.